إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Masail al-Jahiliyah. Sekarang kita sampai pada mas ke-12 At-Thaniya Ashrah min Masail al-Jahiliyah wa hiya wasmu ansar al-haqqi bima laysa fiha. Menuduh para pembela-pembela kebenaran dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Qala, berkata penulis, min khisal al-jahiliyah ramyu man ittaba'a al-haqqa bi'adam al-ikhlas wa talab ad-dunya. Dan di antara adat jahiliyah, kebiasaan jelek dari kalangan jahiliyah adalah menuduh orang-orang yang mengikuti kebenaran dengan adam al-ikhlas, dituduh dengan ketidakikhlasan dan dituduh talabud dunya. Ini mereka yang masuk Islam mengikuti para anbiya, mereka yang mengikuti para da'i yang menganjurkan kepada la ilaha illallah, mengajak pada sunnah. Mereka yang mengikutinya dianggap bukan orang ikhlas. Mereka itu punya tujuan-tujuan tertentu. Karena mereka fuqara, maka mereka butuh bantuan. Karena mereka rendah, mereka butuh untuk ada orang-orang yang mengangkatnya. Ini tuduhan-tuduhan kepada ahlul haq dengan tuduhan-tuduhan jelek yang tidak ada pada mereka, tuduhan dusta. Faradallahu alaihim, maka Allah membantah mereka biqauli nabiyihim alladhi hakahu Allah an Nuh. Allah bantah mereka dengan mengkisahkan ucapan nabi mereka seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam fil ayatil ula al-madhkurah, dalam ayat yang pertama yang dibahas kemarin, yaitu ketika membahas masalah jahiliyah yang ke-11, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Kata musyrikin kepada Nuh alaihi salam, apakah kami akan mengikuti engkau padahal pengikut-pengikutmu adalah orang-orang rendahan, orang-orang fuqara. Ini khonibidin a'azakumullah, satu sisi sudah dibahas bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sombong, tidak mau disamakan dengan fuqara wal masakin. Maka mereka menganggap agamanya agama batil karena yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan dan orang-orang miskin. Dianggap agama yang jelek karena pengikutnya adalah orang-orang yang bukan orang-orang turunan ringan, bukan turunan berdarah biru, tapi justru orang-orang rendah atau orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak keturunan, tidak pula harta.
Nah sekarang yang akan dibahas sisi lain, yakni di antara tafsir dari ayat ini adalah yang kedua, bahwa mereka menuduh pengikut-pengikut Nabi Nuh adalah orang miskin yang butuh bantuan. Yakni menuduh bahwa mereka itu mengikuti Nabi Nuh tidak ikhlas. Itu mereka tidak ikhlas. Mereka itu karena menginginkan dunia, menginginkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan yang butuh sesuatu dari kamu, yang tidak ikhlas. Orang-orang yang sama sekali bukan karena hujah-hujahmu benar, bukan karena agamamu benar, tapi karena dia butuh sesuatu dari kamu. Ini tuduhan pada siapa? Tuduhan pada pengikutnya. Maka Nabi Nuh membantah dengan kalimat wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Dari mana aku tahu tentang apa yang mereka maksudkan? Maya'malun, apa yang mereka amalkan, yakni apa yang mereka amalkan dengan hati-hati mereka. Yani ketika mereka mengikuti nabinya, mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, apakah Nabi Nuh alaihi salam mengerti hati-hati mereka? Tidak. Dohirnya yang tampak mereka mengikuti al-haq, selesai. Adapun urusan hati adalah urusan Allah. Urusan hati diserahkan kepada Allamul Ghuyub yang maha mengetahui yang gaib. Maka kita diperintah hanya menghukumi yang zahir. Wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Tidaklah ilmuku atau tidak ada ilmu bagiku tentang apa yang mereka niatkan dalam hati mereka, apa yang mereka amalkan dengan hati mereka. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Sesungguhnya hisab mereka, perhitungan mereka adalah di sisi Rabbku. Kalau saja mereka mengerti, kalau saja mereka tahu dan merasa. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sepertinya tafsir kedua ini lebih cocok dengan ayat setelahnya, lebih pas. Kenapa demikian? Karena ada kalimat in hisabuhum, dan sesungguhnya hitungan mereka di sisi Allah. Baik, siapa yang dihisab? Yang sudah masuk Islam atau yang belum masuk Islam? Yang setelah masuk Islam. Adapun orang-orang yang dalam keadaan belum masuk Islam, maka Allah katakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kami tidak akan tegakkan untuk mereka yaumul qiyamah wazn, enggak akan ditimbang, enggak akan dihitung, langsung masuk neraka mereka. Maka maknanya adalah pengikut-pengikutmu itu tidak ikhlas, kata musyrikin. Pengikut-pengikutmu itu cuma butuh, karena mereka adalah fuqara yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pembelaan, membutuhkan perlindungan, maka mereka datang pada kamu. Ini khonibina azakumullah, tuduhan-tuduhan musyrikin penentang para anbiya sepanjang masa, termasuk musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Yani sebelum mereka dalam keadaan mendapatkan al-haq, mereka kaum musyrikin ini disebut adalah jahiliyah atau masanya masa jahiliyah. Kemudian datang Rasulullah, diutus kepada mereka membawakan kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam pertama kali adalah orang-orang yang dianggap rendah. Yani tentunya setelah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mulia, turunannya turunan mulia dan kaya. Tetapi bersama beliau ada Bilal ibn Abi Rabah, Khabbab ibn al-Arat, yang mereka ini budak, Ammar ibn Yasir, dan keluarganya juga budak. Siapa lagi? Yang mereka itu adalah budak-budak yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan, dibeli dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka musyrikin berkata, mereka itu tidak mengikuti agama kamu kecuali karena butuh bantuan kamu supaya dimerdekakan, supaya dibela, supaya diberi bantuan, supaya diberi harta dunia. Ini tuduhan-tuduhan musyrikin. Maka Allah kisahkan bantahannya
dengan menukil bantahan Nabi Nuh kepada kaumnya. Yani Rasulullah SAW diajarkan, lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membantah mereka. In hisabuhum, atau sebelum in hisabuhum, kalimat wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Dari mana aku tahu niat mereka? Dari mana aku mengerti apa yang mereka maksudkan, apa yang mereka amalkan? Nanti akan ada hisab di sisi Allah. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Sesungguhnya hisab mereka nanti di sisi Allah, kalau saja kalian itu mengerti, kalau saja kalian tahu. Hisab mereka adalah ala Allah. Wa maqsuduhum anna atba'aka fuqara amanu bika liyanalu maqsadahum. Yani maksud ucapan musyrikin tadi adalah bahwa pengikut-pengikut engkau, wahai Nuh, adalah fuqara, orang-orang miskin. Amanu bik, mereka beriman kepadamu liyanalu maqsadahum, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau budak ingin kemerdekaan, kalau miskin ingin kekayaan, kalau orang yang lemah ingin perlindungan. Yani maqsadahum minal aish, ini tuduhan musyrikin. La anna imanahum kana lid-dalil yaqtadu sihhata ma ji'ta bih. Bukanlah mereka beriman atau iman mereka itu karena dalil-dalil yang membuktikan kebenaran apa yang kau bawa. Bukan. Kata musyrikin. Falihada radda alaihim bima radd. Oleh karena itu Allah bantah dengan apa yang dibantah di sini. Yani Allah bantah dengan melalui ucapan nabinya, Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya urusan hati, urusan Allah jangan menuduh sembarangan. Bahwa apa yang mereka amalkan kita lihat secara zahirnya, yang batin, yang tidak diketahui itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersembunyi di dalam hati atau yang tersembunyi dari kita itu semua ada hitungannya di sisi Allah, ada hisabnya. Sekecil apapun ada hitungannya. Maka qul inna a'udzukumullah, urusan masalah yang demikian urusan Allah, Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan menghitungnya. Maka pemikiran atau cara seperti ini adalah cara kuno, cara jahiliyah. Orang-orang sekarang yang menentang dakwah tauhid, yang menentang dakwah sunnah dengan alasan pengikut-pengikutnya itu orang rendahan. Mereka tidak mengikuti kecuali karena ingin dibela, ingin dibantu, ingin didukung, ingin mendapatkan harta. Itu saja. Bukan berarti dakwahnya benar, bukan berarti dakwahnya hak, tidak, kata mereka. Yani dicerca, di samping apa yang dibawanya, dicerca pula pengikutnya. Yang membawanya dituduh dengan tuduhan-tuduhan, seperti kemarin, dibahas bagaimana musyrikin menuduh para anbiya dengan penyair, dengan majnun, dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak pantas. Ternyata dituduh pula pengikut-pengikutnya. Orang yang tidak ikhlas, pencari dunia, cuma ingin perlindungan, cuma ingin mendapatkan pembelaan, cuma ingin merdeka, dan seterusnya. Maka ini ternyata cara yang seperti ini, cara jahiliyah, cara kuno, yang sudah dilakukan dulu, sejak masanya Nabi Nuh alaihi salam, sampai masa Rasulullah SAW berdakwah, musyrikin, para penentang Rasul, memakai cara-cara tersebut. Yang berkaitan dengan itu masih adalah yang ke-13 dari adat-adat jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, yaitu takabbur, sombong, tidak mau menolong kebenaran, li'anna ansarahu du'afa, tidak mau membela kebenaran karena alasannya pembela-pembela kebenaran itu orang-orang yang lemah. Qala al-mu'allif min khisalil jahiliyah al-i'rad 'an ad-dukhul fil haqq alladhi dakhala fihi ad-du'afa takabburan wa unfah. Di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah adalah berpaling, tidak mau mengikuti kebenaran dan tidak mau membela kebenaran. Dakhala fihi ad-du'afa, yang telah masuk padanya orang-orang lemah. Kenapa tidak mau? Takabburan, sombong. Sebagaimana telah disinggung, gengsi
untuk bersama-sama dengan orang miskin. Mau ngaji, gengsi. Yang duduknya orang-orang rendahan, masa saya orang mulia mau duduk bersama mereka. Wa unfah, karena kekasaran yang ada pada mereka. Faradallahu ta'ala alaihim dalika biqaulih, maka Allah bantah mereka dengan ucapannya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah, jangan usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore, yang mengharapkan wajah Allah, berarti orang-orang ikhlas. Jangan usir mereka. Wa ma 'alaika min hisabihim min syai'. Tidak ada hakmu untuk menghisab mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihi min syai'. Tidaklah ada hisabmu atas mereka sedikit pun. Fatrudhum, kemudian kamu usir mereka. Fatakuna minadh dhalimin, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Yani jangan terpengaruh dengan musyrikin. Jangan terbawa dengan fitnahnya musyrikin. Musyrikin selalu membuat fitnah dan selalu membuat politik adu domba. Yani mengatakan kepada da'inya yang mengajak kepada kebenaran, kamu itu dakwanya nggak akan diterima kalau kamu masih bersama mereka. Mereka itu orang-orang rendah, orang-orang hina, orang-orang yang betul-betul diremehkan oleh masyarakat. Kalau kamu bersama mereka, masyarakatnya akan menerima dakwahmu. Sebaliknya, bicara kepada pengikutnya, ada apa kamu mengikuti orang ini? Orang ini adalah orang-orang yang diusir tadinya. Dai ini dulunya adalah orang yang diusir dari kampung ini, orang yang tidak memiliki kedudukan apa-apa. Yang terpengaruh akan berkata, iya ya, kalau begitu saya sementara menjauhi orang-orang miskin ini dulu, ya, untuk mengajak orang-orang kaya. Ini qanibina terpengaruh dengan syubhat jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya dan sekaligus memperingatkan para duat, para pewaris para nabi. Memperingatkan bahwa para pewaris nabi, yakni para dai dan para ulama, agar jangan terbawa dengan fitnah tersebut. Jangan usir mereka. Jangan jauhi mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari mereka karena ingin kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, keuntungan dunia. Jangan. Wasbir, sabarlah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hampir mirip dengan ayat ini dalam surat Al-Kahfi. Tetaplah kamu, sabarlah kamu bersama mereka. Mereka yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah pagi dan sore. Mereka yang mukhlisin, yuriduna wajhah, yang selalu mengharap wajah Allah. Itu orang-orang mukhlisin, walaupun fuqara, walaupun bekas-bekas budak, walaupun orang-orang rendahan, sabar kamu bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidun. Jangan kamu berpaling dari mereka karena turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perbendaharaan dunia, perhiasan harta dunia, perhiasan harta dunia. Jangan. Ini sama semakna dengan ini. Wala tatrud alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jangan kamu usir mereka, jangan kamu menjauh dari mereka. Yang mereka itu adalah orang-orang mukmin yang selalu berdoa di pagi dan sore, yang selalu beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, dan urusan hisab mereka di sisi Allah. Yani tuduhan-tuduhan tadi dari musyrikin itu adalah tuduhan yang kaitannya dengan perkara-perkara batin yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Oh, mereka tidak ikhlas, dari mana kita tahu? Oh, mereka ingin dunia, dari mana kita tahu? Oh, mereka itu niatnya jelek, dari mana kita tahu? Kita tidak bisa melihat hati. Yang kita lihat adalah mereka beriman, mengucapkan amanah, dan mereka salat, mereka puasa, mereka berpegang dengan tauhid cukup. Mereka memuliakan sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Niatnya urusan Allah.
Apa yang mereka niatkan itu hisabnya di sisi Allah. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Di ayat ini dikatakan ma 'alaika min hisabihim, bukan atasmu tanggung jawab hisab mereka, bukan tanggung jawabmu untuk menghitung bagaimana niat mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan hitunganmu pun bukan atas mereka. Ini hisabmu juga bukan atas mereka. Yani kalau kamu meninggalkan mereka, mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, berarti kamu zalim, mengusir orang yang tidak salah. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, demikianlah kami uji, kata Allah, sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina, agar mereka berkata, apakah mereka yang Allah berikan kepada mereka pemberian-pemberian di antara kami? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur? Perhatikan ayat ini. Allah katakan fatanna ba'dahum bi ba'd. Memang kami uji sebagian kalian dengan sebagian mereka. Ikhwani fillah, azakumullah, kalian kelak insyaallah biiznillah akan menjadi para dai, para duat ilallah. Kalian akan menghadapi berbagai macam jenis manusia. Kalian akan menghadapi orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kalian akan menghadapi orang-orang ningrat ataupun orang-orang rendahan dalam artian turunannya. Karena mereka kalau masuk Islam mulia. Tetapi istilahnya dari turunan orang biasa-biasa. Kalian akan menghadapi tokoh-tokoh pejabat dan akan menghadapi pula rakyat jelata. Dan sifatnya pun berbeda-beda. Kalian akan mendapati orang yang banyak omongnya, cerewet. Kalian akan mendapati orang yang sebaliknya, nggak ada omongnya, susah dimengerti. Ini orang maunya apa? Diem, tanya nggak ngerti. Iya, tidak, itu saja kalimatnya. Susah. Ini orang betul-betul nggak sih memahami din apa enggak? Atau ngikut ini betul-betul sungguh-sungguh atau tidak? Ditanya susah karena nggak ada omongnya. Ini hati-hati. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat dohir-dohirnya saja. Kita diperintah oleh Allah SWT untuk melihat yang tampak dan berbicara hukum-hukum kepada mereka, mengajarkan kepada mereka apa-apa yang mereka belum paham supaya paham, terutama tauhid. Kemudian diajarkan untuk mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengamalkan, alhamdulillah. Kalau masih belum, terus dinasehati. Jangan kemudian karena perasaan, aduh ini orang, kalau ada orang di sini, orang ini, misalnya orang-orang lain nggak mau datang. Mungkin berpikir begitu kan? Kalau ada orang ini kayak gini nih, sudah cerewet, pertanyaannya banyak, ruwet, nggak paham-paham lagi. Misalnya ini orang-orang yang ini nih, besok nggak akan datang lagi. Mereka akan merasa, aduh saya duduk dengan orang yang begini. Gitu. Akhirnya orang ini diusir, dalam keadaan tidak ada salahnya. Dia tidak punya salah apa-apa, dia bertanya dengan polosnya, karena dia dalam keadaan tidak paham memang. Bodoh, pengen belajar. Ada lagi datang orang miskin, pakaiannya compang-camping, duduk di sebelahnya. Sedangkan yang lain pakai gamis putih celing warnanya. Bagaimana? Apakah diusir, nggak boleh ngaji? Aduh, kalau datang orang ini, orang-orang kaya ini nggak akan datang nanti. Hati-hati. Ditambah lagi dengan fitnah-fitnah dari kalangan musyrikin dan dari kalangan orang-orang yang memang musuh dakwah, anti tauhid, anti sunnah, musuh tauhid, musuh sunnah. Mereka mencari alasan-alasan untuk menjauhkan manusia dari dakwah ini, dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Berupaya untuk cari alasan. Begitu ada alasan, pengikutnya orang-orang rendahan, orang-orang yang bodoh-bodoh, orang-orang yang begini dan begitu, supaya menjauhkan yang lain. Jangan terpengaruh. Bukankah pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah,
datang kepada beliau seorang yang buta dan miskin, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dalam keadaan Rasulullah sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy yang merasa tinggi, yang merasa dirinya adalah sebagai orang-orang kaya, orang-orang top, sebagai tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka. Tiba-tiba datang fuqaha, datang seorang miskin cembang-cambing. Rasulullah SAW baru hanya memalingkan muka dan kemudian berkata kepada mereka dan tidak berkata kepada yang buta. Itu sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keras. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan maksum, terjaga dari kesalahan. Ini buktinya. Iya kan? Ketika Rasulullah SAW hampir berbuat salah baru begini, sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu berpaling karena dia datang seorang yang buta, seorang yang miskin? Bisa jadi orang yang kaya-kaya itu, tokoh-tokoh besar itu, bisa jadi dia tidak menghendaki dan tidak ikhlas ingin mencari ilmu. Sedangkan yang ini datang dengan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrik maknanya adalah bagaimana kamu tahu? Bisa jadi orang ini ingin mensucikan dirinya. Dari mana kamu tahu tentang niatnya orang miskin ini apa dan niatnya orang kaya ini apa? Adapun orang-orang yang dalam keadaan enggan, kamu melayani. Sedangkan orang-orang yang datang sungguh-sungguh, kamu berpaling daripadanya. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan. Bukan sebaliknya. Sebagaimana Syiah memahami ayat ini, katanya ini mencerca Rasulullah dan menghina Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW adalah maksum, tidak mungkin berbuat salah. Maka Rasulullah tidak mungkin berpaling dan berbuka masam dari orang miskin ini. Tidak mungkin. Katanya seorang tokoh Syiah, Hasan al-Habsyi, dia menggambarkan seakan-akan dirinya membela Nabi, membela Rasul. Yang bermuka masam dan berpaling itu justru adalah tokoh musyrikin tadi, didakwahi berpaling. Kalau Nabi bermuka manis, dia tulis bukunya. Rasulullah bermuka manis, tidak bermuka masam. Ini kelihatannya membela Nabi. Padahal dia maksudnya adalah merendahkan seluruh tafsir Ahlus Sunnah, merendahkan para ulama Ahlus Sunnah, mencerca sahabat-sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis-hadis tentang ini. Mau mencerca mereka dan sekaligus mencerca ayat tadi nantinya akhirnya bahwa ayat ini tidak benar begitu. Maka jangan tertipu dengan mereka. Justru kita katakan ayat ini bukti maksumnya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW hampir berbuat salah, ketika bermalingkan mukanya, Allah tegur langsung. Maka Rasulullah SAW selalu setiap datang Abdullah bin Ummi Maktum, ahlan, selamat datang, wahai orang yang aku ditegur karenanya. Berarti orang hebat, orang mulia, yang sampai aku ditegur karenanya. Ini khonibidina'azakumullah, sebagai bukti bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus mementingkan siapa yang memang ingin mencari ilmu. Orang yang tidak ingin mencari ilmu dikejar-kejar terus. Orang yang ingin cari ilmu dalam keadaan ditinggal. Ini adalah terbalik. Terbalik. Dalam keadaan dia berarti mementingkan sesuatu dan tidak mementingkan yang lain, padahal semestinya sebaliknya. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla an ja'ahul a'ma dan lain-lainnya adalah hasil rad anna man amana min haula'i ad-du'afa innama kana imanuhu an burhan. Bahwasanya hasilnya, kesimpulannya, bantahan dari Allah ini adalah An-man amana min haula, bahwa mereka yang beriman itu, apakah Abdullah bin Ummi Maktum, apakah Bilal bin Abi Rabah, apakah Abdullah ibn al-Arad dan lain-lainnya dari orang-orang yang lemah, bekas-bekas budak,
Sesungguhnya imannya an burhan, imannya betul-betul jujur karena bukti-bukti yang jelas. La kama za'ama khusumuhum, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh lawan-lawan mereka, kaum musyrikin. Walasta anta bimas'ulin anhum, dan engkau bukan penanggung jawab terhadap mereka. Walahum bimas'ulina an hisabik, dan mereka pun bukan orang yang bertanggung jawab tentang hitunganmu, hisabmu. Fatarduhum an babil iman minadhulm, maka menolak mereka, orang-orang miskin tadi, orang-orang fuqara tadi, adalah adzulm, adalah kezaliman bimakan. Ini kezaliman dalam masalah tempat. Dia mestinya berhak untuk duduk belajar, tapi ditolak. Maka ini berkait dengan yang sebelumnya, berkait dengan yang ke-12, berkait pula dengan yang ke-11. Bahwasanya musyrikin jahiliyah di antara kebiasaannya adalah menolak dakwah Rasul karena pengikutnya fuqara, dan menuduh pengikutnya orang-orang tidak ikhlas, hanya ingin butuh bantuan saja. Dan mereka memfitnah antara para dai dengan para pengikutnya. Maka Allah bantah subhanahu wa ta'ala bahwa pengikut-pengikut Rasul tersebut adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur. Yang ke-14 dari masalah jahiliyah, dari adat dan kebiasaan jahiliyah adalah istidlaluhum ala butlani syai', pendalilan mereka untuk menyatakan batilnya sesuatu dengan keadaannya bahwa mereka harusnya lebih berhak, lebih dulu berpegang kalau memang benar, kalau memang hak. Ini alasan mereka. Ini menganggap sesuatu itu batil kalau mereka bukan lebih dulu. Berarti apa yang hak itu kalau mereka sudah berpegang lebih dulu. Ini cara berpikir jahiliyah juga. Qala al-istidlal ala butlani syai' bikaunihim aula bihi law kana haqqan. Yang ke-14 dari kebiasaan jahiliyah atau cara berpikir jahiliyah adalah mereka berdalil atas batilnya sesuatu dengan menyatakan kalau itu adalah kebenaran, tentu kita lebih duluan. Kalau itu kebenaran, tentu kita lebih utama mendapatkannya atau lebih dulu mendapatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, "Law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalau saja itu adalah kebaikan, kalau saja itu adalah kebaikan, kebenaran, maka mereka tidak akan mendahului kita. Wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan kalau mereka tidak mengikutinya, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah lebih dulu, maka niscaya mereka akan berkata hadza ifkun qadim. Ini adalah dusta yang kuno, dusta yang terdahulu. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, Allah kisahkan tentang ucapan orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Dan ayat ini Allah sebutkan setelah ayat sebelumnya yang menyatakan ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Katakan pada mereka, perintah Allah kepada nabinya untuk membantah mereka. Katakan pada mereka, ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata ajaran ini adalah dari sisi Allah dan kalian dalam keadaan telah mengingkari. Wa syahida syahidun min bani Israil, dan kalau sudah dipersaksikan oleh seorang saksi dari Bani Israel ala mithlihi, atas kebenaran yang seperti ini. Ini kebenaran yang pernah datang sebelumnya dan sama seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
dari Bani Israel. Ini kepada Bani Israel. Sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibawanya sama-sama tauhid. Yang Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini dakwah seluruh para anbiya, seluruh para rasul di setiap masa, di setiap generasi. Maka berarti apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah tauhid dan kebenaran yang telah dipersaksikan oleh seorang dari Bani Israel yang Allah utus kepada mereka sebagai rasul. Wa syahida syahidun min Bani Israel ala mithlihi fa amana wastakbartum. Dia beriman, kalian kafir. Ikhwan fillah azakumullah. Perhatikan ucapan Allah ini. Yakni apa yang mereka katakan tadi adalah prinsip-prinsip yang batil. Tidak mesti kalau kebenaran itu mereka lebih dulu. Tidak mesti. Bisa jadi kebenaran itu datang dibawa oleh orang lain, bukan kalian. Tetapi kebenaran ini pernah dipersaksikan oleh seorang dari kalian. Seorang dari Bani Israel. Dan dia beriman dengan kebenaran itu. Sedangkan kalian kufur. Maka Allah katakan fa'amana wastakbartum, dia beriman, kalian sombong. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dan di antara bentuk kezaliman adalah sombong. Dan di antara kesombongan adalah menyatakan kami pasti lebih dulu kalau itu benar. Kami pasti lebih dulu kalau itu adalah hak. Kami mesti akan berjalan di depan kalau itu adalah kebenaran. Ini sombong. Sombong. Artinya dia tidak mau menerima kebenaran itu kalau ternyata orang lain lebih dulu. Bagaimana kisah kaum Yahudi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi selalu menantang-nantang dan selalu menyatakan nanti akan datang nabi membawa kebenaran, membenarkan kami dan menyalahkan kalian wahai musyrikin Arab, dan kami kaum Yahudi akan berperang bersama nabi kami melawan kesyirikan kalian dan melawan kalian, kata Yahudi. Berarti Yahudi sudah menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi yang membawa tauhid, yang memberantas syirik. Dan mereka melihat orang-orang Arab itu musyrikin, sedangkan mereka merasa ahlul kitab. Dan mereka yakin kebenaran akan datang lebih dulu pada mereka sebelum pada musyrikin. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah turunkan risalah kepada seorang dari kalangan Arab, seorang dari tengah-tengah Quraisy, seorang dari Bani Hashim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu diancam-ancam oleh Yahudi akan diperangi bersama nabi mereka yang akan datang. Ternyata Allah utus nabinya dari kalangan Arab. Dan ternyata yang menerima dakwahnya orang Arab lebih dulu. Yahudi di mana waktu itu? Di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Maka di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Arab. Dan yang ternyata yang beriman lebih dulu adalah orang-orang Arab dari kalangan Ansar, dari suku Aus dan Khazraj. Masuk Islam lebih dulu. Maka mereka gengsi. Bagaimana mungkin saya akan mengikuti ajarannya orang-orang Arab? Kalau itu kebenaran, tentunya kami lebih dulu. Tapi jahiliyah. Ini adalah kesombongan. Sehingga dia gengsi untuk menerima kebenaran karena datangnya bukan dari dia. Datangnya dari orang lain. Ini juga nasihat untuk para da'i dan calon-calon da'i. Kamu sudah berdakwah di mimbar, menyampaikan kebenaran demi kebenaran, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Tiba-tiba ada satu perkara yang orang lain lebih dulu mendapatkan kebenaran daripada kamu. Kemudian orang itu berkata, apa yang kamu sampaikan tadi satu perkara salah, yang benar demikian. Bingung dia, mau diterima, malu, tensi. Tapi kalau dilihat hak itu,
Itu adalah kebenaran, dalilnya apanya, semuanya, riwayat-riwayatnya benar. Maka dia diam. Kemudian berkata dalam hatinya, kalau itu kebenaran, saya akan lebih dulu, bukan dia. Ini apa namanya? Kesombongan. Gengsi itu salah satu dari bentuk kesombongan. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Harusnya dari saya, kok munculnya dari orang itu? Dari orang kedua? Tidak bisa. Lau kana khairan, kalau saja itu adalah kebaikan, ma sabaquna ilaih, mereka tidak akan lebih dulu, kami yang akan lebih dulu. Kalau kenyataannya sekarang mereka lebih dulu, apakah kamu mau ikut atau tidak mau ikut? Kalau kenyataannya sekarang mereka sudah membela kebenaran, memegang kebenaran, apakah kamu menolak kebenaran itu? Karena yang bawanya bukan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menegur mereka, menegur kesombongan mereka. Qul ara'aytum in kana min indillah. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata kebenaran itu betul-betul kebenaran dari sisi Allah? Kemudian kalian ingkari karena datanya bukan dari kalian, padahal telah dipersaksikan oleh Bani Israel dan dia beriman, sedangkan kalian sombong tidak mau beriman karena datangnya bukan dari kelompok kalian, datangnya bukan dari bangsa kalian, datangnya bukan dari Yahudi, bukan dari Bani Israel, tapi dari kalangan Arab. Kemudian sombong. Maka apakah kalian mau meniru ucapan-ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang kafir yang menyatakan qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, kalau itu kebenaran, tentu mereka tidak akan mendahului kami. Yani, tentu kami akan lebih dulu dari mereka. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Kalaupun mereka ternyata Allah takdirkan tidak mendapatkan petunjuk, yakni orang lain lebih dulu, mereka akan berkata kebenaran itu sebagai ifkun qadim, kedustaan yang kuno. Ikhwan fillah azakumullah. Ini pun salah satu dari argumen jahiliyah yang dipakai untuk menolak kebenaran. Pokoknya tidak bisa ada kebenaran kecuali mereka harus lebih dulu. Kalau ternyata datanya bukan dari mereka dan mereka tidak lebih dulu, maka mereka mengatakan itu bukan hak, itu bukan kebenaran, itu batil. Kenapa kalian katakan batil? Kalau itu kebenaran, kami yang akan lebih dulu. Seperti Yahudi tadi, yang menolak ajaran Rasulullah SAW karena datangnya dari kalangan Arab. Dan mereka menyatakan harusnya kami lebih dulu. Kalau datangnya bukan dari kami, berarti itu batil. Fahadha istikbar, kesombongan. Yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan meremehkan orang-orang yang bukan dari kalangan suku dia, bangsa dia. Ikhwan fillah azakumullah. Ini argumen jahiliyah yang ke-14. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nas'alu tawfiq wa 'afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.